sore semuanya. Selamat sore. Hari ini kita mau berbincang-bincang tentang kesehatan, yaitu tentang hipertensi bersama Dokter Sanggam yang ada di sini yang memberikan masukan ilmu buat kita. Nah, sekarang kita akan mulai. Selamat siang, Dokter. Selamat siang, Bu. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang kesehatan ya, Dokter, yaitu contohnya tentang hipertensi. Nah, biar semua orang yang di luar juga mendapat masukan, tip-tip tentang apa itu hipertensi ya, Dokter ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan saya buat Dokter. Satu yaitu, apa itu penyakit hipertensi? Begitu pertanyaannya. Iya. Baik, akan saya coba menjawab. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Ya. yang disebut hipertensi adalah setiap orang di mana saat mengukur tekanan darahnya, yaitu tekanan darah sistol lebih atau sama dengan 140 mm air raksa, dan diastolnya lebih atau sama dengan 90 mm air raksa, itu dinyatakan sudah mengalami hipertensi. Pertanyaan berikutnya ya, Dokter ya. Ya. Barangkali Dokter bisa ke depan supaya para orang yang di luar bisa mendengarkan tip-tip itu. Pertanyaan kedua ya, Dokter. Apa gejala-gejala hipertensi itu, Dokter? Gejala hipertensi sebenarnya tidak terlalu khas, ya. Tapi rata-rata yang penderita hipertensi akan mengalami gejala apabila sudah timbul sesuatu gangguan kepada organ-organ tubuh. Namun pun demikian, gejala itu tadi saya sebutkan tidak khas. Namun sering terjadi, yang paling sering terjadi adalah kepala rasa pusing ataupun sakit kepala. Namun bisa juga timbul hal-hal seperti sesak napas ataupun dada rasa berat. Karena itu mungkin sudah hipertensinya sudah mengenai organ-organ bagian dalam. Sehingga sebenarnya perlu memeriksa hipertensi, jangan menunggu-nunggu adanya keluhan-keluhan. Karena apabila timbul keluhan, itu kemungkinan besar bahwa hipertensinya sudah mengganggu organ-organ dalam kita. Kira-kira begitu. Oh, begitu ya, Dokter ya. Nah, pertanyaan berikutnya ya, Dokter. Apa risiko hipertensi? Ya, memang hipertensi ini adalah sesuatu penyakit yang sangat berisiko. Ya. Sehingga perlu kita cermati dan harus kita tahu bahwa apakah kita menderita hipertensi apa tidak dengan cara teratur mengukur tekanan darah. Karena risikonya juga akan berat mengganggu organ-organ tubuh apabila tekanan darah kita tidak terkontrol, apalagi tidak pernah kita periksa. Contoh, hipertensi itu dapat mengganggu fungsi otak. Seperti kita sering tahu penyakit stroke, ya, karena sudah terjadi gangguan pada aliran darah otak, di mana tekanan darah yang tinggi masuk ke dalam otak, di mana pembuluh darah di otak tidak sanggup mengakomodir darah yang tercurah ke kepala atau ke otak, akan menyebabkan pembuluh darah otak menjadi pecah. Kita tahu bahwa 20% dari seluruh darah kita, 20% dipompa ke otak yang hanya berukuran tidak berapa besar. Betapa kita tahu sekarang dengan volume darah 20% itu, apabila dengan tekanan darah tinggi tiba-tiba masuk ke otak, akan mencederai pembuluh darah otak, bahkan pembuluh darah pecah, sehingga menyebabkan perdarahan di dalam otak yang menyebabkan orangnya bisa menjadi pingsan atau disebut koma.
Kedua, selain mencederai otak, bisa juga mencederai jantung. Kita tahu bahwa jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Apabila tekanan darah yang tinggi akan menyebabkan pompa atau jantung ini akan mengalami tekanan yang menyebabkan kerja jantung itu sendiri menjadi berat. Diberikan beban yang sangat besar menyebabkan jantung bekerja berat, yang lama-lama kemudian jantungnya membengkak atau disebut hipertrofi. Yang lama-lama kemudian jantung itu menjadi lelah dan gagal jantung atau tidak mampu lagi memompa, sehingga jantung sudah menjadi lemah, disebut gagal jantung. Berikutnya, organ yang sangat penting juga yang bisa dicederai hipertensi adalah ginjal. Apabila pembuluh darah ginjal menerima tekanan darah yang sangat tinggi, akan merusak pembuluh darah ginjal itu sendiri, yang akibatnya akan mengganggu fungsi ginjal yang dimana berfungsi untuk menyaring darah dari segala kotoran-kotoran untuk dibuang melalui urin. Jadi betapa hipertensi ini sangat berisiko banget terhadap organ ginjal kita. Berikutnya adalah ke organ mata. Pembuluh darah di organ mata bisa menjadi rusak karena sebuah tekanan darah yang tinggi, yang akibatnya pembuluh darah di mata yang terganggu akan menyebabkan penglihatan juga yang terganggu, sehingga mata pemandangannya menjadi kabur, menjadi visusnya menurun, dan hal-hal lain lagi yang lebih berat. Itulah organ-organ yang sering menjadi cedera atau korban akibat tekanan darah tinggi. Begitu. Oh, bagus ya dokter. Nah ini dok, ada pertanyaan lagi. Kiranya dokter terus berkenan untuk pertanyaan berikutnya. Bagaimana mencegah dan mengurangi resiko hipertensi dok? Hipertensi memang perlu kita cegah sedini mungkin. Ya. Karena sudah kita tahu tadi, akibat hipertensi itu sangat-sangat berat. Ya. Yaitu dimulai misalnya dengan pola hidup sehat. Ya. Pola hidup sehat itu bagaimana? Mengurangi beban stres, misalnya akibat pekerjaan, akibat kegiatan kita sehari-hari. Ya. Jangan sampai membuat kita menjadi sangat terbeban dan stres. Lalu kemudian istirahat yang cukup. Minimal istirahat 7-8 jam satu hari, agar organ-organ tubuh kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki kondisi organ dan istirahat. Kemudian pola makan. Kita harus tahu apa saja yang harus kita hindari untuk mengurangi ataupun mencegah hipertensi. Misalnya, kurangi makan daging merah, Iya. yang berkolesterol, yang berlemak, ya. Tetapi gantinya protein apa? Makanlah ikan ataupun dari kacang hijau, kacang kedelai, atau misalnya tahu, atau juga dari ya misalnya daging burung ataupun bebek. Itu pokoknya tidak memakan daging berwarna merah, tapi daging putih. Lemak pun demikian, hindari fast food, tapi makanlah juga susu yang telah diolah menjadi low fat, yang rendah lemak. Itulah salah satu cara untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa membantu kesehatan jantung pembuluh darah kita, sehingga tidak terlalu cepat mengalami penderitaan hipertensi. Kira-kira demikian. Baik dokter. Nah, apa pesan dokter pada masyarakat agar terhindar dari hipertensi? Tadi sudah saya jelaskan sebenarnya
bahwa hipertensi itu apakah mungkin dicegah? Kita tahu sekarang bahwa hipertensi bukanlah penyakit lansia atau manula, tetapi juga sudah dialami generasi muda. Karena hipertensi ini bisa disebabkan oleh keturunan ataupun pola hidup yang tidak sehat. Jadi pesan saya bukan hanya untuk lansia, bukan hanya untuk manula, tapi seluruh bahkan remaja pun harus mengetahui hal ini, karena hipertensi sudah menyerang mulai daripada usia remaja. Jadi sudah saya sebutkan tadi, pola hidup sehat. Pola hidup sehat harus tahu makan yang benar, hindari produk-produk yang lemak tinggi, hindari kolesterol yang mengandung makanan yang mengandung kolesterol, jaga berat badan yang ideal, berolahragalah secara rutin dan sesuai dengan kapasitas yang bisa kita lakukan. Jangan memaksakan diri berolahraga melebihi kemampuan kita, namun disesuaikan dengan kemampuan, namun rutin. Lalu kemudian tadi saya sebut, hindari hal-hal yang membuat kita stres. Contoh, pekerjaan jangan dipaksakan padahal kita sudah tidak mampu, yang akan menyebabkan kita sakit. Kemudian anak-anak muda, kelola stres kita. Jangan kita timbul stres hanya karena misalnya main game yang berlarut-larut sehingga kita sulit tidur dan bahkan kurang istirahat. Makan, hindari yang garam tinggi, hindari yang asin-asin, hindari yang berlemak, hindari yang mengandung kolesterol. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Masih ada pertanyaan? Terima kasih banyak dokter atas segala ilmunya. Terima kasih atas waktunya. Demikian tadi guys, ada 4 tips untuk kita semua, kiranya buat semua yang ada di luar bermanfaat ilmu yang telah diberikan dokter tadi. Terima kasih, sampai jumpa pada video saya berikutnya. Bye bye.